Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen tanya jawab. Kita akan mengelaborasi, kita akan perdalam lagi. Tema yang sangat menarik sekali ini yaitu berbenah diri merupakan ciri muslim sejati. Ada jamaah yang sudah siap bersama Fahda ini untuk nanti bertanya yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan Fahda Indi. Ya, betul sekali Sofyan, di samping saya sudah ada penanya yang pertama kita. Halo, Assalamualaikum Ibu, ini dengan Ibu siapa Bu? Waalaikumsalam, saya Ibu Tuti dari Tegal. Ibu Tuti dari Tegal ya, silahkan langsung saja Bu. Pertanyaannya apa ini? Gini Mbak, kita kan perempuan sibuk karena kita perempuan bekerja. Apa kiat-kiatnya untuk membenah diri kita di tengah kesibukan kita agar selalu menjadi muslimah yang baik? Oke, jadi sebagai perempuan yang juga bekerja begitu ya, atau istri atau ibu yang juga bekerja. Begitu langsung saja Sofyan, persilahkan ini guru-guru kita untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya mungkin nanti akan bisa dijawab oleh Ustadz Abi Maki terlebih dahulu. Intinya tadi yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi dengan kesibukan seorang wanita atau ibu-ibu, mak-mak ini dengan kesibukan kesehariannya, bagaimana masih meluangkan waktu, ada kesempatan ketika kita menjadi muslim sejati dengan terus berbenah diri. Silakan Ustadz Abi Maki di tengah-tengah kesibukan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Singkat yang ingin digambarkan. Jadi intinya bagaimana seorang wanita begitu untuk menjadikan membenah diri menjadi wanita sejati, muslimah sejati. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, Masya Allah, tabarakallah. Iya, seorang wanita ini luar biasa. Kalau dikatakan wanita untuk membenahi diri menjadi wanita yang sejati, yang solehah, yang baik, minimal punten sukseslah mengerti tentang tugasnya yang pertama kali. Karena ketika diucapkan ke wanita ini menjadi apa sekarang ini? Kalau menjadi seorang ibu, coba fokusnya saya ingin menjadi seorang ibu yang baik. Andai kata dia ini menjadi seorang istri, maka cobalah fokus untuk menjadi istri yang baik. Iya, itu gambarannya. Jadi intinya saat itu sedang dalam posisi apa? Andai kata saya ingin menjadi seorang suami yang baik, berarti usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalimatnya apa? Li akunu sakanan lak. Itu yang disampaikan oleh Siti Hawa. Iya, itu yang terbaik untuk membenahi diri. Maksudnya apa? Saya ingin mencari menjadi seorang wanita yang bagaimana caranya untuk menenangkan hati suami. Itu ketika menjadi seorang wanita yang didampingkan sebagai istri. Tapi ketika mengatakan saya ada seorang wanita juga tapi seorang ibu, bagaimana caranya saya menjadi seorang ataupun ibu yang baik? Ya, fokus dengan mengatakan mungkin kalimatnya al-ummu madrasah itu benar-benar dikatakan ibu ini sebagai tarbiyah atau pentarbiyah yang sangat baik sekali. Ini gambarannya. Posisikan menjadi orang yang sukses ketika menjadi apa? Fungsinya apa? Lihat. Karena tidak mungkin kita akan melakukan sesuatu ketika tidak tahu fungsinya apa. Ini ingin menjadikan fungsi apa, itulah baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Abi Maki. Mungkin Ustadz Zahlina sebagai juga wanita yang mungkin bisa menambahkan, mungkin yang dimasukkan dari ibu-ibu tadi bahwa bagaimana dengan kesibukan seorang wanita, dengan kesibukan bekerja, berkarir. Mungkin ketika kita menjadi muslim yang taat itu harus identik dengan harus bersujud kemudian berdoa terus di masjid. Mungkin itu yang digambarkan dengan kesibukan sehari-hari bagaimana harus menjadi seorang muslimah yang taat. Silakan Ustadz Zahlina. Bismillah, sedikit menambahkan Ibu. Jadi untuk seorang wanita yang memilih resiko ya, kalau udah memilih berarti ada resikonya. Ketika memilih menjadi seorang wanita yang kemudian juga bekerja berarti punya double burden atau punya dua beban yang lebih. Punya beban di ranah domestik, kemudian punya beban di ranah publik. Itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Tidak bisa salah satunya kita kesampingkan. Jadi yang paling utama adalah menyeimbangkan keduanya, susun prioritasnya. Prioritas seorang wanita sebagai seorang istri dan seorang ibu tetap memprioritaskan, mengutamakan kewajiban-kewajibannya terpenuhi di ranah domestik. Kemudian di ranah publiknya kita bisa berbenah diri mungkin dengan memperbaiki akhlak kita terhadap sesama. Dikurang-kurangin ribahnya, dikurang-kurangin irinya, dikurang-kurangin riaknya, insya Allah Ibu. Kemudian yang kedua untuk di ranah publik, bagaimana seorang wanita yang bekerja, yang sibuk untuk berbenah diri. Zaman sekarang sudah canggih, kalau kita tidak sempat ke majelis taklim, kita tidak sempat menghadiri majelis-majelis ilmu secara langsung, sudah banyak kajian virtual.
Sudah banyak kajian-kajian majelis ilmu di media sosial yang bisa kita ikuti untuk upgrade ilmu pengetahuan kita. Adapun terkait ibadah, waktu itu berputar 24 jam. Baik untuk ibu atau wanita yang bekerja maupun wanita yang tidak bekerja di luar rumah tetap punya waktu yang sama. Tinggal bagi kita terasa kurang waktunya, maksimalkan waktu yang ada dengan maksimalkan kualitas ibadahnya. Itu ya Bu tadi, semoga menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Zalina. Ayahanda Kiai Haji Anwar Sanusi mungkin menyinggung apa yang disampaikan beliau tadi bahwa selalu menggunakan libasut taqwa atau berpakaian takwa. Ketika kita melihat libasut taqwa dalam arti yang zohirnya, kita menggunakan baju takwa dengan motivasi keseharian aktivitas kita menggunakan baju takwa untuk meredam, mungkin dengan kita berbaju takwa, berbaju muslim seperti ini, tidak sembarangan kita berbuat bermaksiat di tempat lain. Tapi di sisi lain ada orang yang mengatakan seperti menyinyir begitu Ayahanda. Ketika wah kamu sok alim lu pakai baju itu. Nah, dengan kondisi seperti ini Ayahanda mungkin bisa menjawab. Fadal, Yai. Ibu-ibu, di akhirat nanti kata malaikat Ridwan begini. Pak, gitu si bapak ini, masuk kamu ke dalam surga bersama anak dan istri kamu. Kata si bapak, hai malaikat Ridwan, anak saya boleh masuk surga sama-sama saya, istri saya jangan. Kata malaikat Ridwan, memang kenapa? Istri saya waktu di dunia aja udah bikin susah, cerewetnya setengah mati. Jadi cukup di dunia saya sengsara, di surga jangan sampai dapat istri bikin sengsara lagi. Udah. Istri saya nggak usah masuk. Makanya di Indonesia karena tidak pandai hifzul lisan, itu sekarang banyak IGGI. IGGI itu bukan apa, IGGI itu Ikatan Janda-Janda Indonesia. Nah ibu, bagaimana pakaian wanita supaya indah? Itu berada al-jannah tahta aqdamil ummahat. Pendidikan yang diberikan seorang ibu menentukan langkah anak ke surga apa ke neraka. Ibu kalau melihat kesempurnaan seorang wanita, lihat hasil didik dia itu. Nah oleh karena itu, bagaimana supaya pakaian wanita itu selalu baik? Sekarang tuh sangat mudah ibu-ibu. Ibu beli buku kehidupan istri Rasulullah. Ibu tidak perlu cari ustadz, tidak perlu cari ustazah, nggak perlu cari kiai. Beli buku itu. Kalau tidak salah harganya sekarang cuma Rp65.000. Ibu beli buku itu, tebalnya juga tidak tebal. Ibu bisa sambil tidur baca bagaimana kehidupan istri Rasulullah. Ibu contoh itu sudah pasti benarnya itu. Ibu tanya ustadz belum tentu benar. Sebab banyak ustadz yang tidak bisa mendidik keluarga. Ibu tanya ustazah belum tentu baik. Banyak ustazah yang tidak bisa jadi teladan. Tapi kalau membaca kisah pendidikan yang dididik, diberikan pendidikan oleh istri-istri Rasul. Dan kehidupan kesehariannya, kalau pakai bahasa kerennya itu sibrahnya, identitinya. Seperti itu dia pasti jadi perempuan yang berpakaian dengan pakaian yang baik. Mudah-mudahan ini kan ibu nih mukanya muka surga semua saya lihat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, mencontoh istri-istri kehidupan istri Rasulullah SAW. Terima kasih ibu-ibu. Amin, amin. Terima kasih Ayahanda Kiai Haji Anwar Sanusi. Berikutnya Fada Indi sudah ada Jamayang dengan pertanyaan. Silakan Fada. Ya baik, tadi penanya pertama pertanyaan sangat menarik ya, kita tanyakan nih. Penanya kedua ingin bertanya apa kepada guru-guru kita. Assalamualaikum, ini dengan Mas siapa? Waalaikumsalam warahmatullah. Saya Bambang dari Kelapa Nunggal. Oke, silahkan Mas Bambang pertanyaannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya guru-guru, ustadz ustazah. Saya Bambang dari Kelapa Nunggal, izin bertanya. Bagaimana konsep muhasabah dalam Islam? Terus satu lagi boleh, adakah doa khusus untuk perbaiki diri kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Sofyan, itu dia pertanyaan penanya kedua kita.
Baik, terima kasih. Nanti akan dijawab oleh guru-guru kita di segmen berikut. Pertanyaan sangat menarik sekali, bagaimana konsep muhasabah yang benar dalam Islam dan juga adakah doa khusus untuk berbenah diri. Sesaat lagi akan dijawab. Tetaplah di Damai Indonesiaku.